hilang kan tanggal lamanya. Masa barang baru sebulan lewat masa kedaluarsa langsung dibuang? Rugi bandar kalau cara dagangnya jujur-jujur amat di zaman susah begini. Ida, kamu itu lagi ngapain sih di pojokan? Dari tadi Bapak perhatikan kok sibuk sendiri bawa botol kimia begitu, bau menyengatnya sampai ke ruang tengah. Aduh Pak, jangan keras-keras apa suaranya. Sini dekat-dekat kalau mau ngomong. Nanti kalau ada tetangga atau pembeli yang dengar bagaimana? Bisa runtuh reputasi toko kita. Loh, Bapak kan cuma tanya, malah kamu yang kelihatan panik begitu. Itu, astaga dah, kamu lagi menghapus tanggal kedaluarsa susu kotak sama sereal itu. Kamu sudah gila ya? Gila apa sih Pak? Ini namanya strategi bisnis. Daripada ini barang menumpuk terus dibuang-buang jadi sampah, mending diganti tanggalnya. Masih bagus begini wujudnya, rasanya juga paling masih sama. Gak bisa begitu dah, itu namanya kamu menipu orang. Kalau ada anak kecil yang minum terus keracunan bagaimana? Kamu mau tanggung jawab kalau masuk penjara? Halah, Bapak ini penakut sekali jadi laki-laki. Bertahun-tahun hidup serba pas-pasan gak bosan apa? Lagian ya, perut orang kita itu kuat-kuat, gak bakal mati cuma karena susu lewat tanggal sedikit. Jangan sok suci deh Pak. Bukan sok suci dah, uang hasil nipu begini gak bakal berkah buat keluarga kita. Bapak gak mau ikut campur ya kalau ada apa-apa nanti. Tolong hentikan sebelum semuanya terlambat. Gak usah ikut campur kalau Bapak gak bisa bantu cari duit yang banyak. Tugas Bapak itu cuma duduk manis, nikmati fasilitas. Gak usah menceramahi saya. Saya yang paling tahu cara mutar uang di toko ini. Kamu sudah benar-benar buta karena uang dah. Terserah kamu sajalah. Bapak capek ngomong sama orang yang hatinya sudah sekeras batu. Permisi Bu Ida. Wah, tokonya makin lengkap saja ya sekarang. Pajangan di depan makin banyak barang-barang impor buat anak-anak. Oh jelas dong Bu Mirna, toko saya ini selalu menyediakan barang kualitas nomor 1. Nggak kayak toko sebelah yang barangnya itu-itu saja dan berdebu. Mau cari apa nih hari ini? Ini loh, anak saya dari kemarin merengek minta sereal coklat yang kotaknya besar itu. Katanya lihat di iklan TV. Ada nggak barangnya Bu? Ada, pas banget baru saya tata di rak depan itu. Ambil saja Bu, itu barangnya laris manis. Sengaja saya stok banyak biar nggak kehabisan. Tapi kok ini kemasannya agak sedikit pudar ya warnanya Bu Ida? Nggak apa-apa kan ini? Ambilkan yang paling baru dong Bu. Aduh Bu Mirna, itu pudar karena kena sinar matahari pas kurir nurunin dari truk. Isinya mah dijamin masih segar dan baru datang kemarin sore. Tuh, lihat saja tanggal kedaluarsanya. Masih tahun depan kan? Oh iya benar, tertulis masih setahun lagi ya. Ya sudah, saya ambil sereal ini 1 sama susu kotak coklatnya 2 ya Bu. Totalnya jadi berapa? Jadi totalnya Rp50.000 pas Bu. Nggak mau sekalian ambil biskuitnya. Lagi promo loh, beli 2 saya kasih bonus senyuman manis. Nggak usah, ini saja dulu cukup kok. Ini uangnya ya Bu Ida, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Mirna, sering-sering belanja di sini ya, dijamin puas dan ketagihan sama kualitas barang di toko saya. Rp1.000.000, Rp2.000.000, Rp3.000.000. Luar biasa. Hari ini untungnya berlipat gila-gilaan. Barang modal murah meriah karena hampir busuk, tapi dijual dengan harga penuh. Memang otak saya ini jenius. Kamu senyum-senyum sendiri kayak orang kurang waras dah. Berapa banyak lagi korban yang kamu bohongi hari ini? Korban apa sih? Tolong ya mulutnya dijaga. Mereka itu pembeli yang puas, bukan korban. Lihat ini duitnya nyata. Bisa buat kita beli emas sama bayar cicilan mobil baru. Uang itu panas dah. Kamu gak lihat apa wajah Bu Mirna tadi? Dia itu percaya banget sama kamu karena kita tetangga dekat. Teganya kamu kasih barang kedaluarsa buat anaknya.
Halah, si Mirna itu juga orangnya sok pamer, mentang-mentang suaminya kerja di kota. Biarin saja uangnya habis di toko kita. Lagi pula kalau anaknya sakit, ya tinggal bawa ke puskesmas. Beres kan? Astaga dah, di mana hati nurani kamu sebagai seorang ibu? Tega-teganya kamu ngomong begitu tentang anak kecil. Hati nurani nggak bisa bikin kita kenyang, Pak. Zaman sekarang yang penting itu gengsi dan kekayaan. Kalau kita miskin, orang-orang bakal menginjak-injak kita. Saya nggak mau hidup susah lagi. Tapi nggak dengan cara haram begini, Ida. Kamu sudah keterlaluan. Ingat, Tuhan itu nggak tidur. Sekali saja kamu kena batunya, habis semua yang kamu banggakan ini. Sudah deh, Bapak kalau cuma bisa mendoakan yang jelek-jelek, mending masuk kamar saja. Tidur sana, jangan merusak suasana hati saya yang lagi senang melihat tumpukan uang ini. Bapak cuma bisa berdoa, semoga kamu cepat sadar sebelum penyesalan yang sangat besar datang menjemputmu. Bu Aida, tolong keluar dulu Bu. Saya mau bicara penting malam-malam begini. Ada apa sih Bu Mirna? Gedor-gedor pintu toko orang malam-malam begini kayak kesurupan saja. Ada yang ketinggalan belanjanya? Anak saya Bu, anak saya muntah-muntah hebat setelah makan sereal sama minum susu yang saya beli dari toko ibu tadi sore. Sekarang dia lemas dan badannya membiru di rumah sakit. Loh, ya mana saya tahu? Mungkin anak ibu saja yang jorok sebelum makan gak cuci tangan. Atau salah makan yang lain. Kok malah menuduh barang dari toko saya? Gak mungkin salah makan yang lain. Dari sore dia cuma makan sereal itu. Pas saya periksa lagi kotaknya di rumah, baunya aneh banget. Agak tengik, padahal tanggalnya masih lama. Ibu jujur sama saya, itu barang asli atau barang rusak? Jaga ya mulutnya. Ibu jangan sembarangan memfitnah toko saya ya. Di sini semua barangnya baru dan higienis. Kalau anak ibu penyakitan, jangan toko saya yang dijadikan kambing hitam. Tega sekali ibu ngomong begitu. Anak saya sedang berjuang nyawa di ruang IGD, dan ibu malah menghina anak saya penyakitan. Demi Allah, saya nggak bakal tinggal diam kalau sampai terjadi apa-apa sama anak saya. Silakan saja kalau mau protes kemana-mana, saya nggak takut. Semua barang saya ada bukti tanggalnya jelas di kemasan. Pergi sana, jangan bikin ribut di depan toko saya, mengotori pemandangan saja. Uang telah benar-benar membutakan mata hatimu, Ida. Ingat, doa orang yang terzalimi itu langsung didengar Tuhan. Kamu akan bayar semua air mata saya malam ini. Ida, itu di luar ada mobil polisi sama beberapa orang berseragam dinas kesehatan. Mereka jalan ke arah toko kita, dah. Kamu dengar Bapak enggak? Aduh, Bapak ini berisik banget pagi-pagi. Paling cuma mau numpang nanya alamat atau mau beli kopi. Santai saja lah, gak usah pucat begitu mukanya. Selamat pagi. Apakah benar ini dengan Ibu Ida, pemilik toko sembako utama di wilayah ini? Benar Pak, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Mau borong sembako buat acara kantor ya Pak? Kebetulan kita lagi ada banyak stok baru. Kami mendapat laporan dari masyarakat serta pihak rumah sakit terkait adanya peredaran makanan kedaluarsa yang menyebabkan korban keracunan parah. Kami kesini untuk melakukan inspeksi mendadak dan pemeriksaan barang. Pemeriksaan apa ya Pak? Toko saya ini aman-aman saja kok. Gak ada barang rusak di sini. Pasti ini laporan palsu dari saingan bisnis saya yang iri melihat toko saya sukses. Mohon maaf Bu, kami membawa surat tugas resmi. Tolong jangan menghalangi. Tim kami akan langsung memeriksa area rak penyimpanan dan gudang belakang sekarang juga. Silakan diperiksa saja, Pak. Biar semuanya jelas dan transparan di sini. Pak Joko, kamu ini malah mendukung mereka sih? Pak petugas, tunggu dulu. Jangan langsung masuk ke gudang. Di dalam berantakan sekali. Saya rapihin dulu ya. Tidak perlu, Bu. Kami harus melihat kondisi aslinya. Tim, silakan masuk dan periksa setiap detail tanggal kedaluarsa di kemasan barang. Teman-teman, coba lihat ini. Di pojok gudang, ada tumpukan botol aseton penghapus cat kuku, kapas bekas tinta, dan mesin pencetak tanggal portable.
Bu Ida, bisa jelaskan untuk apa alat-alat ini ada di toko makanan? Itu Pak, itu kosmetik pribadi saya. Masa perempuan nggak boleh punya pembersih kuku di tokonya sendiri? Jangan dicocok-cocokkan begitu dong, Pak. Jangan berbohong lagi, Bu. Ini contoh susu kotak yang kami ambil dari rak depan. Kalau diterawang di bawah lampu khusus, terlihat jelas bekas gesekan kasar dan cetakan tanggal baru yang menimpa cetakan asli yang sudah kedaluarsa 6 bulan lalu. Sudahlah Ida, mengaku saja. Semuanya sudah ketahuan. Mau mengelak pakai alasan apa lagi kamu di depan petugas? Diam kamu Joko, jangan ikut campur. Pak petugas, ini pasti konspirasi. Si Mirna itu kan yang melaporkan saya. Dia sengaja mau menjatuhkan bisnis saya karena sirik. Laporan bukan hanya dari satu orang, Bu. Hasil uji laboratorium dari sisa sereal yang dikonsumsi anak korban menunjukkan adanya bakteri berbahaya akibat pembusukan. Tindakan ibu ini sudah masuk ranah tindak pidana perlindungan konsumen dan membahayakan nyawa orang lain. Halah, cuma perkara susu sama sereal seupil begitu saja dibesar-besarkan. Anak itu saja yang fisiknya lemah. Kenapa toko saya yang harus disegel dan dihancurkan begini? Tindakan ibu sangat tidak terpuji dan tidak menunjukkan rasa bersalah sama sekali. Semua barang di toko ini akan kami sita sebagai barang bukti, dan toko ini resmi kami segel mulai hari ini. Habis sudah semuanya dah. Segala harta yang kamu banggakan dari hasil menipu sekarang lenyap seketika. Rasakan kamu. Nggak mungkin, jangan sentuh barang-barang saya. Kalian semua jahat. Kalian sengaja mau memiskinkan saya ya. Lihat tuh, si tukang racun akhirnya keluar rumah juga. Mukanya tebel banget ya, masih berani menampakkan diri setelah hampir bikin anak orang meninggal. Bu Tejo, jaga ya mulutmu yang hobi bergosip itu. Siapa yang tukang racun? Toko saya cuma kena masalah administrasi sedikit. Jangan sok tahu kamu. Halah, administrasi apaannya? Jelas-jelas spanduk segel dari pemerintah itu terpampang nyata. Kami semua sudah tahu kelakuan busukmu yang suka ganti tanggal kedaluarsa. Untung anak saya nggak pernah belanja di tokomu yang bawa sial ini. Bilang saja kamu miskin gak mampu beli barang-barang bagus di toko saya. Dasar tetangga iri, sukanya melihat orang lain jatuh. Ida, kamu benar-benar manusia tidak punya hati nurani ya. Anak saya masih terbaring lemah di rumah sakit. Dan kamu masih bisa menyombongkan diri di sini? Oh, datang juga kamu, dalang dari semua kekacauan ini. Puas kamu sekarang melihat toko saya tutup? Dasar perempuan pembawa sial. Anak sakit saja pakai acara lapor polisi. Kamu yang pembawa sial bagi kampung ini, Ida. Kamu memberi makan anak-anak kami dengan barang busuk demi memperkaya dirimu sendiri. Biar kamu tahu, semua orang di sini sekarang muak melihat mukamu. Masa bodoh sama kalian semua. Saya nggak butuh berteman sama orang-orang miskin kayak kalian. Pergi sana, jangan penuhi pekarangan rumah saya. Ayo ibu-ibu, kita boikot seluruh keluarga si Ida ini. Jangan ada yang mau bicara atau bantu dia kalau ada kesusahan. Biar dia tahu rasa hidup dikucilkan. Pak, kamu mau kemana? Kok malah mengemas baju-baju begitu? Jangan tinggalin saya sendiri di saat situasi lagi kacau begini, Pak. Bapak sudah memutuskan untuk pergi dari rumah ini, Ida. Bapak mau pulang ke kampung, hidup tenang di sana. Bapak sudah nggak sanggup menanggung malu akibat perbuatanmu. Tega kamu ya, Pak. Di saat semua tetangga mengucilkan saya, memaki saya, kamu yang sebagai suami malah mau kabur begitu saja. Bapak sudah berkali-kali mengingatkan muda, tapi apa jawabanmu dulu? Kamu menghina Bapak, bilang Bapak penakut, sok suci, nggak bisa cari duit. Sekarang terbuktikan siapa yang salah. Saya kan melakukan ini semua demi kita juga, Pak. Demi masa depan kita, demi cicilan mobil, demi gengsi kita biar nggak direndahkan orang. Jangan bawa-bawa nama Bapak untuk menutupi keserakahanmu, Ida. Bapak nggak pernah minta dikasih makan dari uang hasil meracuni anak orang. Sekarang hadapi sendiri akibatnya. Selamat tinggal. Joko, jangan pergi. Saya takut, Pak. Di luar sana semua orang melihat saya kayak melihat monster. Tolong, jangan tinggalin saya.
Pintu taubat selalu terbuka, Da. Tapi kamu malah memilih untuk tetap sombong dan menyalahkan orang lain. Bapak sudah angkat tangan. Kenapa jadi begini? Toko hancur, semua barang disita, uang di tabungan habis buat bayar denda dan pengacara. Suami pun pergi meninggalkan saya. Setiap kali saya jalan keluar rumah, semua mata memandang benci. Anak-anak kecil menunjuk-nunjuk saya sambil teriak, "Itu Bu Ida, si penjual racun." Dada saya sesak sekali, rasanya mau mati saja. Apakah ini yang dinamakan karma? Nggak mungkin. Saya cuma mau untung sedikit. Kenapa hukumannya sekejam ini? Mengapa dunia begitu tidak adil pada saya? Suara-suara di kepala ini berisik sekali. Jeritan anak Bu Mirna malam itu terus terngiang-ngiang di telinga saya. Wajah pucatnya, kantong susunya yang tenyik. "Pergi, jangan ganggu saya." Saya harus pergi dari kampung ini. Ya, saya harus kabur malam ini juga ke kota lain. Tempat di mana nggak ada satu orang pun yang kenal dengan nama Ida, si penjual makanan kedaluarsa. Saya harus cepat. Sebelum fajar tiba, saya harus sudah naik bus luar kota. Selamat tinggal kampung sialan, selamat tinggal orang-orang yang sudah mengutuk saya. Itu suara apa? Kok silau sekali? Aduh, mataku, gak kelihatan jalan. Remnya, kenapa mobil itu kencang sekali? Stop, berhenti! Ya Allah, itu Bu Ida. Dia tertabrak mobil box yang melaju kencang. Kondisinya parah sekali, darahnya kemana-mana. Ida, astaga Ida, kenapa kamu jadi tragis begini nasibnya? Ida, bangun dah. Pak Joko, maafkan saya. Perut saya sakit sekali. Semuanya gelap. Ida, jangan pejamkan matamu dah. Astaga, dia sudah nggak bernapas lagi. Tubuhnya langsung kaku. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sungguh tragis akhir hidupnya. Berniat melarikan diri dari kesalahan, malah maut yang menjemputnya di tengah jalan. Inilah akibatnya kalau menimbun kekayaan di atas penderitaan orang lain. Nyawa dibayar dengan nyawa. Karma itu datangnya instan dan sangat mengerikan.